Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan klasik enzim. Sebelumnya kita harus tahu apa itu klasik enzim serta manfaatnya. Klasik enzim yaitu cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi buah-buahan segar. Ya. Lalu manfaatnya untuk apa? Klasik enzim ini banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk kesehatan, bisa untuk wajah dan sebagainya. Antara lain untuk kesehatan tubuh kita yaitu bisa meningkatkan proses metabolisme tubuh, ya, mengoptimalkan fungsi pencernaan untuk menyerap nutrisi dari usus, ya. Kemudian bisa menghilangkan radikal bebas, membantu membersihkan darah dan membantu peremajaan kulit. Nah, jadi sangat bagus untuk kesehatan tubuh maupun kulit kita. Nah, bagaimana cara pembuatan dari klasik enzim? Kalau kita pernah membuat ekoenzim, maka pembuatan klasik enzim hampir sama dengan ekoenzim. Hanya berbeda pada ekoenzim, pemanisnya atau gulanya adalah gula tebu atau gula aren, ya, gula merah. Sedangkan pada klasik enzim yang digunakan adalah pemanisnya adalah madu murni tanpa campuran gula. Ya, ini salah satu bahan yang nanti kita gunakan untuk pembuatan klasik enzim. Ya. Madu, yang kedua yaitu bahan organiknya. Kalau ekoenzim yang digunakan adalah kulit buah maupun sayuran, ya, yang segar. Sedangkan untuk pembuatan klasik enzim ini digunakan daging buah, ya, daging buah segar. Ya. Kemudian bahan ketiga adalah air bersih, air minum yang biasa kita gunakan. Bisa air matang yang sudah didinginkan atau air aqua, air galon dan sebagainya, ya, yang biasa kita gunakan untuk minum. Kemudian bagaimana membuatnya dan ukuran-ukurannya. Untuk komposisinya atau ukurannya tergantung daripada wadah yang kita gunakan. Kalau kita akan membuat ini, ukurannya wadahnya adalah 1,5 liter atau 1.500 ml. Usahakan airnya sebanyak 60% daripada volume wadahnya, atau ruang kosongnya sebanyak 40%. Ya. Ini sudah saya ukur, sudah saya timbang, sebanyak airnya adalah 900 ml. Karena dari 60% volume wadah 1,5 liter atau 1.500, 60 per 100 kali 1.500, ketemunya adalah 900 ml. Ya, kalau sudah ketemu jumlah airnya, maka untuk madunya ini sama dengan pembuatan ekoenzim. Pemanisnya, madunya perbandingannya 1, buahnya 3, dan airnya 10. Jadi kalau ini 10, ini 1, berarti 1/10-nya dari 900. Maka di sini yang kita gunakan madunya adalah 90 gram. Ya, 90 gram ini sudah saya timbang sebanyak 90 gram. Ya, sedangkan buahnya, ya, buah-buahannya segar ini kalau dibandingkan dengan madu, ya, madunya 1, buahnya 3, berarti 3 kalinya jumlah madu. Kalau madunya 90 gram, berapa gram buahnya? Berarti 3 kalinya 90, ya,
betul 270 gram ya. Setelah kita siapkan semua bahan, kemudian tinggal kita campurkan. Nah, mudahnya untuk pembuatan klasik enzim sama dengan ekoenzim ya. Tinggal kita campur-campurkan ya, kemudian kita tutup ya selama fermentasi ya, karena ini anaerob sehingga tidak boleh dibuka ya. Ya, kita lanjutkan proses pencampurannya dan nanti cara menutupnya ya. Kita masukkan madu ke dalam air, ya, air minum ya. Ini untuk membersihkannya kita gunakan air yang sudah diukur tadi ya, nggak boleh tambah air lain ya. Tambah ini kita aduk nah, supaya tidak ada yang terbuang. Dan kita masukkan lagi. Setelah itu kita masukkan daging buahnya atau buah-buahan segarnya ya, ke dalam air dan madu. Kita masukkan semua sampai habis ya, karena ini sudah diukur sebanyak 290 gram ya. Nanti ditimbang menggunakan timbangan ya, sebanyak 290 gram. Jadi jangan ada yang tersisa ya, kita masukkan semuanya ya. Ini tidak usah diaduk, nanti bisa larut sendiri ya. Proses fermentasinya ini nanti membutuhkan paling sedikit 6 bulan. Jadi cukup lama ya, 6 bulan. Mengapa diperlukan waktu lama? Ya, itu supaya nanti terbentuk enzim ya di dalam cairan klasik enzim. Ya. Kalau biasanya fermentasi, kalau kita lakukan hanya sebentar, maka yang terbentuk itu adalah alkohol ya. Kalau kita pernah belajar buah-buahan difermentasi, hasilnya adalah alkohol dan gas karbon dioksida. Jadi ini nanti juga akan terjadi alkohol pada awal proses fermentasi, terbentuk alkohol dan gas karbon dioksida. Ya. Nah, karena gasnya nanti keluar banyak, maka harus kita keluarkan tiap hari ya. Dengan cara dibuka dan ditutup lagi. Nah, jangan dibuka terus ya. Selama 2 bulan atau selama proses fermentasi pembentukan alkohol. Ya, itu nanti selalu hasil sampingnya adalah karbon dioksida dan itu akan menyebabkan kalau nggak dibuka ya wadahnya atau akan meledak ya. Kalau dibuka gasnya sudah banyak di sini ya, di ruang kosong ini kalau dibuka akan meledak. Jadi disarankan untuk 1-2 hari atau setiap hari dibuka. Nah, sebentar, jangan dibuka terus dibiarkan. Dibuka sebentar lalu ditutup lagi ya. Supaya nggak buka tutup, bisa kita gunakan balon atau plastik ya. Plastik kita lakban atau kita karet ya. Nanti kalau
balon atau plastiknya sudah mengembang besar, kita ganti dengan plastik atau balon yang baru. Ya. Itu untuk menghindari meledaknya gas karbon dioksida dari hasil fermentasi. Atau bisa dibuat selang, ya. Selang yang dialirkan ke dalam air. Ya. Ini dibuat nanti buat saluran pakai selang. Ya. Dialirkan ke dalam botol lain yang berisi air. Itu untuk menghindari terjadinya peledakan. Ya. Jadi setelah terbentuk proses fermentasi ini menghasilkan alkohol, proses selanjutnya alkohol dalam proses fermentasinya akan diubah menjadi asam-asam amino. Ya. Dari buah-buahan itu menghasilkan alkohol yang dihasilkan akan diubah menjadi asam amino. Nah, kita ketahui bahwa asam amino ini adalah bahan baku untuk pembuatan protein. Dan enzim adalah salah satu jenis protein. Jadi nantinya proses akhirnya asam amino akan diubah, disintesis lagi menjadi enzim. Semakin beragam buahnya, maka enzim yang dihasilkan juga beragam. Jadi tidak satu macam enzim. Ya. Misalkan kalau kita pakai nanas, di dalam nanas itu ada enzim bromelain. Ya. Ya, nanti kita akan menghasilkan enzim bromelain. Ya. Atau di sini tadi ada pepaya. Ya, pepaya itu mengandung enzim papain. Ya. Ada mangga, itu mengandung enzim amilase dan seterusnya. Ya. Jadi bisa di-browsing enzim apa saja dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Jadi mengapa butuh waktu lama? Karena prosesnya bertahap. Ya. Tidak langsung buah difermentasi menjadi enzim, tetapi dari proses pembentukan alkohol, kemudian pembentukan alkohol dipecah lagi menjadi asam amino disintesis menjadi enzim. Ya, itu butuh waktu minimal 6 bulan. Ya. Lebih lama lebih bagus. Ya. Lebih lama lebih bagus. Setahun dipanen bisa, tapi minimal pemanenan 6 bulan. Ya, dibiarkan sampai 1 tahun malah bagus. Ya. Jadi setelah 1 tahun baru dipanen atau dihasilkan ekoenzim yang kualitasnya lebih bagus. Semakin lama semakin bagus. Ya. Nanti cara mengkonsumsi klasik enzim, ya, tidak langsung kita minum, tapi kita encerkan. Ya. 1 gelas air minum, ya, gelas biasa ya, gelas blimbing misalkan, itu hanya butuh 1 sendok klasik enzim. Diminum sehari sekali, ya. Kalau kondisi normal, kalau sakit bisa 2 kali, pagi dan malam. Ya. Itu untuk membantu tadi proses pencernaan, metabolisme tubuh kita, ya, agar supaya lancar. Ya. Sudah selesai, kita campurkan semua, kemudian kita tutup. Ya, kalau kita tutup menggunakan rapat seperti ini, maka setiap hari harus kita buka sebentar, kemudian ditutup lagi. Jadi kita keluarkan anginnya atau gasnya tadi, langsung ditutup lagi. Ya. Dan itu kita lakukan sampai
1-2 bulan. Pertama, kalau dibuka sudah tidak keluar gas, berarti proses fermentasi pembentukan alkohol sudah selesai dan bisa kita tutup seterusnya sampai 6 bulan, tidak dibuka-buka lagi. Ya, supaya nanti nggak keluar ini kalau kurang rapat, dirasa kurang rapat di lakban. Kalau sudah tidak keluar gasnya. Ya. Demikian proses pembuatan klasik enzim. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.